Saudara terkasih di dalam Tuhan, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan mendengarkan renungan tentang menyelamatkan yang terbuang. Saudara terkasih, ada ungkapan, tidak ada yang lebih menyakitkan selain menjadi orang yang diabaikan oleh orang lain. Orang-orang kusta pada zaman Yesus adalah orang-orang yang diabaikan dan bahkan tidak dipedulikan oleh sesamanya. Itu sebabnya di dalam Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19, mereka dilukiskan berdiri agak jauh. Meski banyak orang mengabaikan mereka, namun ada satu pribadi yang sudi memandang dan mendengarkan teriakan minta tolong, yaitu Yesus. Tatapan Yesus menjadi tatapan yang menyejukkan dan memberi harapan baru. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Di satu sisi, perintah Yesus ini menyenangkan, tetapi di sisi lain membingungkan dan amat mengagetkan mereka. Ketika banyak orang justru menjauhi mereka, Yesus malah menyuruh mereka pergi menghadap imam-imam kepala. Disinilah kita bisa melihat cinta Yesus kepada mereka. Yesus tidak ingin ada seorang pun yang hilang. Selain itu, kita pun juga bisa melihat iman dari orang-orang kusta tersebut. Mereka segera pergi dan melakukan perintah Yesus. Mereka tidak peduli pada akibat yang akan ditanggung. Ternyata Allah tidak tinggal diam dan meninggalkan mereka. Di tengah perjalanan, rahmat Allah bekerja atas mereka. Mereka menjadi tahir. Namun, hanya satu yang kembali dan berterima kasih kepada Yesus, yaitu orang Samaria. Padahal jumlahnya orang yang kusta minta disembuhkan 10 orang. Hanya satu orang saja yang sadar bahwa kesembuhannya adalah karya Allah. Apa yang dialami oleh ke-10 orang kusta dalam Injil tadi masih terjadi dalam masyarakat kita sekarang. Banyak orang yang diabaikan dan ditolak oleh sesamanya. Walau bukan seorang kusta, bahkan kadang sejak dalam kandungan, seseorang juga ditolak dan digugurkan atau dibunuh. Jika demikian, siapa yang akan memandang dan mau menyapa mereka yang diabaikan dan ditolak?
Tampaknya bacaan Injil ini mau mengajak kita untuk menjadi penyembuh bagi mereka yang terluka, diabaikan, dan ditolak. Namun kita juga harus ingat bahwa kita hanyalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan dan sukacita bagi mereka yang diabaikan dan ditolak. Akhirnya, kita perlu juga menyadarkan sesama kita yang diabaikan dan ditolak bahwa meski banyak orang menjauhinya, ada satu pribadi yang siap memandang dan mendengarkan. Apabila orang-orang berteriak minta pertolongan, maka Yesus sendiri yang akan datang dan membantu mereka. Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Oleh karenanya, marilah saudaraku terkasih, janganlah sekali-kali meninggalkan Tuhan Yesus. Apabila saudaraku terkasih dalam kesesakan atau kesulitan atau kegalauan di dalam hidup, datanglah kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberi. Tuhan memberkati.